Itu bang judulnya sudah ada. Siapa Theos Theos sebut yang disebut Allah oleh Kristen? saya juga sama seperti kawan yang sebelumnya tadi Bang Juma. Saya juga orang awam ini, mau belajar juga sama Bang Juma ini. Tolonglah dijelasin sama saya apa maksudnya itu Theos itu Bang. Saya orang Kristen. Gini abangku, orang Yahudi Tuhannya mereka sebut dengan sebutan Yod He Pape Hashem. Iya Bang. Bukan manusia, bukan anak manusia. Sedangkan agama Kristen tertua itu Katolik. Paulus mengajarkan di dalam kitabnya bahwasanya panggilan Tuhan itu yang mereka sebut Tuhan itu asalnya adalah Theos. Kalau berbicara Theos berarti berbicara dewanya orang Roma Yunani. Apakah betul Paulus pernah mengajarkan mereka menyembah kepada Theos? Betul. Kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Paulus berkata kepada orang Athena, apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, yaitu dewa agnostos Theos, inilah yang aku kabarkan, inilah yang aku beritakan kepada kalian, yaitu Kristus Yesus. Berarti orang-orang Athena selama ini menyembah dewa, tapi mereka tidak kenal siapa dewa itu. Begitu Paulus datang mengajarkan, ternyata dewa itu adalah Yesus. Berarti orang Athena mengganti nama dewa saja, tidak mengganti sosok dewanya. Cuma namanya saja yang diganti, yaitu Yesus. Tadinya menyembah dewa mereka Agnostos Theos. Setelah Paulus datang, yang mereka sembah tetap dewa itu, tapi dalam nama Yesus. Nah, itulah yang kalian sembah hari ini, Bang. Orang Athena itu orang mana itu Bang? Orang Yunani. Orang Yunani. Padahal di Alkitab kami dewa itu bukan Tuhan Yesus itu Bang. Itu bahasa Indonesia. Iya, ya. Nah, itu bahasa Indonesia. Coba Anda baca bahasa Yunaninya. Yang ada Theos. Theos, kalian itu penyembah Theos. Ini saya dengar akhir ini Bang, karena Abang juga lah mungkin global dunia ini Abang bisa ikuti kan. Kalau saya lihat akhir-akhir ini ada peperangan Bang antara Israel, Amerika dengan Iran. Jadi menurut Abang siapa kira-kira yang kuat di antara dua negara itu Bang, Israel dengan Iran? Oh, itu bukan bidang saya, Bang. Itu bukan bidang saya. Karena yang menguasai persenjataan itu kan Amerika, yang membuat senjata-senjata kan Amerika memang juga. Jadi kalau kita pikir-pikir peperangan ini Bang ya, karena kami orang awam, apalagi saya orang Kristen yang paling awam soal agama, Alkitab dan apapun itu. Apa memang sesuai dengan Alkitab atau Al-Quran yang mereka lakukan itu Bang? Kalau di Bible itu jelas, Ulangan 20 nomor 10, perintah untuk membunuh semuanya. Kalau tidak mau dibunuh, tidak mau diperangi, itu diperbudak, kerja rodi. Itu yang dipraktekkan, tidak usah terlalu jauh ke Amerika. Belanda aja dulu Pak, masuk ke Indonesia itu praktekkan isi Bible Anda itu. Iya Bang ya. Waktu Belanda masuk di Indonesia, dijajah Indonesia, kira-kira yang mendukung Indonesia waktu memerdekakan Indonesia itu Bang siapa kira-kira bahwa kita Indonesia ini bisa merdeka Bang? Orang Indonesia sendiri yang berjuang, mayoritas Islam. Iya. Sejarahnya juga Bang ya, saya dengar-dengar itu ada dua faktor. Pertama orang kita Indonesia lah secara mayoritas Islam. Jadi kalau nggak dibom Nagasaki, Hiroshima oleh Amerika di waktu perang itu, kurasa orang Jepang juga nggak bakalan pulang ke negaranya Bang. Gimana itu? Masalahnya kita merdeka bukan dari Jepang, dari Belanda. Maksudnya enggak lah Bang. Kan Jepang yang terakhir yang menjajah kita 3,5 tahun. Di tahun berapa itu? Belanda. Tahun berapa itu Bang? 45 lah merdeka kita Bang. Merdeka dari penjajahan siapa? Kita berhasil mengusir siapa di 45? Kita mengusir siapa di 45? Iya, orang-orang Kristen pakai bendera Belanda.
karena ada Iya. pemboman hari itu di Nagasaki, di kota Nagasaki dan Hiroshima ya, yang dibilang Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya, ya. nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Hatta yang Tapi bukan, sebenarnya bukan di situ polanya, Bang. Yang harusnya Iya, Anda iya. tanyakan, agama mereka yang menjajah ini agamanya apa? Oh iya bang ya, agama betul. Agama apa, Bang? Yang menjajah 3 abad lebih. Penganutnya itu beragama apa? Aku juga bang, waktu di sejarahnya itu memang aku baca-baca waktu sejarah di SMA, nggak ditaruh agamanya, nggak dikasih agama. Enggak, setahu Anda, Belanda itu Islam atau Kristen? Ya saya kurang tahu bang, karena kita Indonesia. Makanya Oh, saya iya, tanyalah abang iya, apa iya, kira-kira iya. agama apa kira-kira. Saya juga tidak tahu, abangku. Oh, iya, iya, iya. Coba begini aja. Tanya Iya, Bang. coba kakek abang, kakeknya atau neneknya, dulu waktu masa Udah mati bang, penjajahan. nggak ada mereka sekarang. Nggak ada kakek Coba saya aja sama lihat, bapak saya udah agamanya meninggal. apa? Agamanya sama nggak dengan agama penjajah? Kakeknya. Agamanya, kalau kita dari Nias sih baru 80 tahun bang. Iya, Agama Belanda itu nggak ada di sejarah, agamanya nggak ditaruh di sejarah, nggak ada. Oh, iya. Jadi gereja-gereja peninggalan Belanda itu belum tahu juga. Itu agama apa yang mendirikan gereja itu yang mereka tinggalkan itu? Gereja itu Nggak ada. tempat Kalau di ibadahnya Pulau orang kami apa, Bang? di Nias nggak ada gereja-gereja yang Bukan cuma Nias, Bang. Bukan cuma Nias. Bukan cuma Saya Nias. nggak tahu lah di luar Nias, Bang. Sekarang Belanda meninggalkan gereja. Setahu Anda gereja itu milik agama apa? Nggak tahu juga. Gereja nggak tahu juga itu agama apa yang punya. Di mana itu bang? Oh, ya. Nggak tahu juga. Terus Belanda di Batavia mendirikan lembaga Bible Indonesia. Itu Bible itu milik siapa? Anda nggak tahu juga gitu? Nggak tahu juga. Bible di Batavia bang. Iya, itu lembaga Bible Indonesia yang sekarang sudah ada di Salemba itu kan awalnya Belanda yang punya. Nah, itu pendiri lembaga tersebut itu yang membuat Bible ini Anda nggak tahu juga agamanya apa? Nggak tahu juga. Belum dikasih tahu sama saya bang. Oh, kodong. Ya. Makanya kurangi makan babi. Terlalu banyak babi itu bahaya, Bang. Terlalu banyakan babi, begitu jadinya. Jadi penipu. Pembohong, penipu, malu, akui. Malu kau kan? Malu kau.